Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Sri dalam belajar IPA Asik. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Namun pada pembelajaran yang pertama ini kita hanya pada rangkaian listrik, yaitu pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Peta konsep pada pembelajaran topik rangkaian listrik ini adalah penghematan energi melalui penggunaan alat berdaya rendah, mematikan lampu pada siang hari, menggunakan listrik secara efektif, menutup keran jika penampungan penuh. Kemudian listrik dinamis meliputi rangkaian listrik, energi listrik, daya listrik, sumber energi sehari-hari, dan energi alternatif. Rangkaian listrik meliputi arus listrik, potensial listrik, hambatan listrik. Arus listrik diukur dengan ampermeter, satuan ampere. Potensial listrik diukur dengan voltmeter dengan satuan volt. Sementara hambatan listrik diukur dengan ohmmeter, satuannya ohm. Energi listrik ditentukan oleh beda potensial, arus listrik, dan waktu. Di mana rumus untuk energi listrik sama dengan VIT atau V sama dengan Vit. Untuk mempermudah, maka kalian gunakan saja bahwa setiap ada energi, maka tubuh kita akan fit. Dengan energi akan fit. Atau V sama dengan I kuadrat RT. Atau I RIT. Atau irit. Kita menggunakan energi harus hemat atau artinya irit. Daya listrik ditentukan oleh energi dan waktu. Kita tahu bahwa energi tadi adalah VIT. Daya listrik adalah energi dibagi waktu. Jadi VIT dibagi waktu, T dicoret tinggal P sama dengan V kali I atau PV. Atau juga P sama dengan I kuadrat R atau IRI. Sumber energi listrik sehari-hari. Jenisnya elemen kering, elemen basah. Ini contohnya Leclanché dan baterai. Sementara elemen basah contohnya elemen volta dan aki. Untuk energi alternatif, contohnya pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga angin, dan bioenergi. Untuk video kali ini kita hanya fokus pada rangkaian listrik, di mana nanti kita akan mengetahui rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel dengan contoh tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kita tahu bahwa listrik itu sudah menjadi hal yang vital bagi kehidupan manusia. Hampir semua peralatan kita menggunakan energi listrik, seperti lampu, komputer, televisi, dan sebagainya. Beberapa sumber listrik yang kita kenal bisa baterai, aki, dan dinamo. Dengan banyaknya penggunaan listrik menimbulkan kekhawatiran akan habisnya persediaan listrik. Untuk itu, perlu dipikirkan sumber-sumber energi alternatif seperti bioenergi, penggunaan nuklir, energi matahari, panas bumi, angin, dan arus pasang surut air. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Muatan listrik
mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dari yang kaya ke yang miskin atau dari yang tinggi ke yang rendah. Arah arus listrik sama dengan arah gerak muatan positif. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup, di mana ujung-ujungnya dalam keadaan tertutup. Ini adalah gambar lampu beserta filamennya. Kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Ini adalah kuat arus listrik. Banyaknya muatan tiap satu satuan waktu. Ini muatan dalam satuan kolom, ini waktu dalam satuan sekon. Dan ini adalah kuat arus dalam satuan ampere. Kuat arus listrik disebut laju muatan listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter atau ammeter. Beda potensial listrik. Arus listrik mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi atau kutub positif ke daerah yang mempunyai potensial listrik lebih rendah atau kutub negatif. Dengan demikian dikatakan bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Beda potensial antara dua titik pada suatu rangkaian disebut tegangan listrik. Beda potensial listrik mempunyai satuan volt yang diambil dari nama seorang ilmuwan Italia bernama Alessandro Volta. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial dinamakan voltmeter. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah baterai, saklar, voltmeter, dan lampu. Sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang mengalir disebut resistansi. Resistansi atau hambatan ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor dan mengukur arusnya. Resistansi atau hambatan yaitu beda potensial per kuat arus. Ya, jadi ini kuat arusnya dalam satuan ampere, ini beda potensial dalam satuan volt, dan ini hambatan dalam satuan ohm. 1 ohm adalah beda potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Jadi kalau ini 1 ampere, maka ini adalah 1 ohm. Ya, ini adalah rangkaian hambatan listrik. Rangkaian yang pertama yaitu seri. Dua lampu yang sama disusun secara seri dihubungkan dengan baterai ditunjukkan seperti gambar. Ya. Nah, ini susun seri. Maka satu lampu dimatikan, maka yang lain akan mati. Itu ciri dari lampu susunan seri. Ya, untuk mencari nilai hambatan pengganti pada beberapa resistor atau hambatan yang dirangkai seri digunakan dengan rumus ini. Jadi ditambahkan atau dijumlahkan antara hambatan yang ada. R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya, ini satuan, ini voltmeternya. Arus yang mengalir pada tiap hambatan dalam rangkaian seri adalah sama. Jadi arus yang mengalir di sini sama. Dari I1, I2, I3 adalah sama dengan I. Jadi arusnya sama. Pada rangkaian seri arusnya sama. Sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Beda potensial total adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi yang beda adalah beda potensialnya. Kuat arusnya sama. Yang kedua, rangkaian paralel. Jika ujung kabel lampu berhubungan sehingga jika salah satu lampu mati, maka lampu lain tetap menyala. Rangkaian ini disebut rangkaian paralel. Ya, ini adalah rangkaian paralel. Ya. Jadi kalau satu dimatikan, maka satu tetap. Ini dalam keadaan on, ini dalam keadaan off. Jika ada 3 resistor atau hambatan disusun secara paralel
dan ujung-ujungnya ketiga jalur hubungan secara bersama-sama, hambatan total dihitung dengan 1/RP, di mana RP ini adalah hambatan paralel. Sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi kalau ini R1, R2, R3 ini adalah susunan secara paralel. Maka hambatannya adalah lebih kecil. Ya, ini adalah voltmeter. Kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar. Sehingga hubungannya adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I total. Jadi I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I total. Kalau pada seri I-nya tetap. Kalau pada paralel maka I total sama dengan jumlah ketiganya atau jumlah kuat arus yang ada. Adapun beda potensial di antara ujung-ujung voltmeter sama dengan beda potensial di antara ujung-ujung. Jadi V1, V2, V3 sama. Kalau pada seri I1, I2, I3 sama. Kalau pada paralel V1, V2, V3 sama. Beda potensialnya yang sama. Sementara arusnya adalah jumlah dari masing-masing arus. Ya, ini adalah bagaimana cara menghitung rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Nah, demikian tadi materi tentang rangkaian listrik. Untuk selanjutnya pada pembelajaran selanjutnya pada video selanjutnya akan kita jelaskan tentang energi listrik. Ya, ini adalah praktek dari siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9C dan 9D tentang rangkaian listrik yang dilaksanakan secara kelompok dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Juga untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan percobaan, menggunakan alat, merangkai alat, berkolaborasi, ini adalah praktek anak-anak ketika dia membuat rangkaian. Ini adalah hasil dari tugas kelompok. Ini yang tadi sudah dibuat videonya, ini hasil karyanya. Ini adalah presentasi dari ketua kelompok kepada gurunya tentang produk yang sudah dihasilkan. Ini adalah tugas dari kelompok lain yang dia berkreasi, merangkai, secara paralel, kalau tadi secara seri. Ya, ini adalah hasil karya dari siswa-siswi kelas 9C dan 9. Dan tadi paparan tentang rangkaian listrik dan tugas-tugas siswa tentang